Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama Ibu di pembelajaran daring. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai subtema 2, pembelajaran ke-6, yaitu gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini. Nah, Siti dan teman-teman berkumpul di sebuah pendopo yang cukup besar. Letaknya di tengah kota. Ternyata pendopo itu bagian dari bangunan yang ada di sekitar sekolah seni. Di pendopo itu banyak orang yang berlatih tari juga. Di pendopo itu pula Siti dan teman-teman sering berlatih menari. Nah, tari kelompok khususnya membutuhkan pola lantai agar antar penari tidak saling bersinggungan atau saling bertabrakan. Pola lantai menciptakan kekompakan antar penari. Nah, di sini pola lantai terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pola lantai vertikal atau lurus. Yang kedua ada pola lantai diagonal. Dan yang ketiga ada pola lantai garis melengkung. Nah, bagaimana sih pola lantai ini? Yuk kita lihat contoh pola lantai pada slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh pola lantai vertikal ya, vertikal. Yang pertama itu ada tari saman dari Aceh. Yang kedua ada tari serimpi dari Yogyakarta. Nah, tari vertikal ini bentuknya seperti ini. Lurus. Ya, tidak berbelok atau tidak melengkung. Jadi lurus saja seperti ini. Selanjutnya, contoh dari pola lantai diagonal, yaitu ada tari pendet dari Bali. Kemudian ada juga tari sekapur siri dari Jambi. Nah, pola diagonal ini bentuknya itu seperti ini. Miring ya, bisa miring ke kanan atau miring ke kiri. Selanjutnya ada pola lantai melingkar. Nah, contohnya itu ada tari legon dari Bali, juga ada tari kecak dari Bali. Nah, contohnya tuh seperti ini. Melingkar itu bisa pola lantainya melingkar, bulat, bundar ya. Terus bisa juga dalam bentuk setengah lingkaran seperti ini. Nah, sekarang apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses di masa depan? Tentu saja ya, semua orang pasti ingin sukses di masa depan. Nah, jika kamu ingin menjadi orang yang sukses, maka kamu harus memiliki sikap tanggung jawab. Nah, sikap tanggung jawab ini terbagi menjadi 3. Yang pertama di lingkungan keluarga, kedua di lingkungan sekolah, dan yang ketiga di lingkungan masyarakat.
Contoh di lingkungan keluarga yaitu biasanya merapikan tempat tidur sendiri, mencuci piring habis makan, menyapu atau mengepel lantai. Nah, itu adalah contoh bentuk sikap tanggung jawab kita di lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua ini di lingkungan sekolah. Contohnya itu melaksanakan piket, ia melaksanakan piket di kelas, mengikuti peraturan sekolah, atau bisa juga mengikuti upacara bendera, dan lain sebagainya, dan lain-lain. Nah, ini merupakan contoh sikap tanggung jawab kita di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga ada di lingkungan masyarakat. Contohnya itu mengikuti kerja bakti di lingkungan bersama warga atau bisa juga ya mengikuti ronda malam sesekali dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh sikap tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Nah, seseorang yang bertanggung jawab akan melaksanakan tugas tanpa harus diingatkan. Jadi dengan kesadaran sendiri. Tugas harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sikap tanggung jawab akan membuat diri kita dihargai oleh orang lain dan dapat dipercaya, juga bisa mendorong kita menuju kepada kesuksesan. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas tentang pantun. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah sering membahas tentang pantun. Masih ingat kan ciri-ciri pantun itu seperti apa saja, kemudian pantun itu apa, pasti sudah tahu ya. Nah, pantun selain dapat dilakukan sendiri, pantun juga dapat dilakukan secara berpasangan. Jadi bisa dilakukan oleh dua orang. Kegiatan saling menjawab pantun ini disebut dengan berbalas pantun. Kegiatan berbalas pantun ini dapat dilakukan jika pantunnya bertema sama. Nah, di sini seperti contoh, si Dayu menari-nari, jangan lupa pakai selendang. Wajah dia berseri-seri karena kamu selalu berdendang. Kemudian dibalas oleh teman satu lagi. Bu Ratno pergi belanja ke pasar beli kain katun. Siti selalu bisa saja menyapu sambil berpantun. Nah, itu adalah contoh berbalas pantun. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami oleh semuanya ya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.